Bagaimana rasanya ketika cemoohan yang terus menusuk setiap hari justru menjadi panggung bagi sebuah pengungkapan yang monumental? Bayu, seorang menantu yang dianggap hanya menumpang hidup dan beban keluarga, ternyata memendam sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan mertuanya yang kaya raya. Di balik kemeja sederhana dan tatapan pasifnya, ia adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis yang luas, sebuah takdir yang ia sembunyikan selama 4 tahun. Apa yang membuat Bayu memilih jalan yang penuh sandiwara ini, dan bagaimana ia akan menggunakan kekuatan tersembunyi tersebut untuk membalikkan keadaan tanpa merusak cinta sejati yang telah ia temukan? Di kediaman Wijaya yang megah di Dago, Bandung, Bayu Purba sering merasa seperti patung tembus pandang. Sore itu, aroma sup buntut yang gurih di meja makan justru terasa hambar, tertutupi oleh aroma cemoohan yang akrab. 4 tahun sudah Bayu menikah dengan Clara, 4 tahun pula ia menjalani sandiwara sebagai menantu yang menumpang hidup. Ini bukan karena ia tak mampu, ini adalah sebuah janji bisu, sebuah rahasia yang ia pikul sendiri, diwarisi dari kakeknya, Wirya Wijaya Purba, seorang legenda bisnis yang namanya bahkan tak pernah disebut di rumah ini. Kamu cuma numpang hidup di sini, Bayu. Jangan sok-sokan ngomong soal bisnis keluarga, Hardik Harun, kakak ipar Bayu, sembari membanting sendok. Kalimat itu bagai panah tajam yang menembus, namun Bayu hanya menunduk, matanya terpaku pada nasi yang tak tersentuh. Clara, istrinya, merasakan denyut nyeri di hatinya. Ia menggenggam tangan Bayu erat, sebuah isyarat dukungan tanpa suara. Clara tahu, keluarga ini, terutama Harun dan ibunya, Bu Yanti, takkan pernah melihat lebih dari penampilan luar. Mas Harun, cukup. Bayu itu suamiku. Dia bukan pengangguran. Dia hanya belum mendapat kesempatan yang layak, bela Clara, suaranya tenang namun ada baja di dalamnya. Bu Yanti, ibu mertua Bayu, hanya menyandarkan punggungnya, cinta memang bisa membutakan, Clara. Keluarga ini butuh masa depan, bukan beban. Beban. Kata itu bergema di telinga Bayu, memicu gelombang gejolak. Apa mereka tahu, beban, yang sebenarnya? Di balik topeng pasifnya, Bayu menyembunyikan jaringan perusahaan yang luas, sebuah imperium yang menunggu waktu untuk ia klaim. Malam itu, di balkon lantai 2, ia mengeluarkan dompet usangnya. Di dalamnya, foto seorang pria tua tersenyum hangat. Di balik foto itu, tulisan tangan kakeknya, jadilah kuat dalam diam. Warisan bukan hanya soal uang, tapi kebijaksanaan. Itu adalah mantra Bayu, alasan di balik setiap cemoohan yang ia telan. Sebuah pesan singkat muncul di ponselnya, kami perlu bertemu. Ada yang harus diserahkan. Lokasinya, sebuah restoran Prancis mewah di Ciumbuleuit. Jam 8 malam. Bayu merasa saatnya telah tiba. Dunia akan segera bergeser. Bayu tiba di restoran mewah itu dengan ojek daring, sengaja menjaga profil rendah. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana kain sederhana, sebuah penyamaran sempurna untuk seorang pewaris triliuner. Pelayan membimbingnya ke ruang VIP. Di sana, duduk seorang pria tua berkacamata emas, mengenakan batik coklat tua. Wajahnya tenang, matanya penuh perhitungan. Bayu Wijaya, tanya pria itu. Bayu mengangguk. Saya Stefan. Pengurus utama yayasan dan keuangan almarhum kakek Anda, Bapak Wirya Wijaya Purba. Nama itu bagai guntur di tengah keheningan, membangkitkan ingatan akan sejarah yang terkubur. Wirya adalah raksasa bisnis, namun sejak kecil, Bayu disembunyikan, dilindungi dari intrik keluarga besar yang haus kuasa. Stefan menyerahkan kartu hitam dengan nama Bayu W. Purba terukir elegan. Ini adalah kartu akses penuh ke seluruh aset keluarga Purba. Anda kini pemilik sah dari Wijaya Purba Corp, serta 17 properti besar, 6 perusahaan, dan saldo tunai yang sudah kami transfer ke rekening atas nama Anda. Bayu menatap kartu itu, tangannya gemetar. Dunianya, yang selama ini ia sembunyikan, kini terbuka. Kenapa sekarang? Kenapa bukan dulu? Tanyanya, suaranya tercekat. Perjanjian warisan baru boleh diaktifkan saat Anda genap 30 tahun. Hari ini Anda berusia 30 tahun. Stefan tersenyum kecil. Terserah Anda ingin gunakan warisan ini untuk apa. Tapi satu hal yang pasti,
kakek Anda percaya Anda akan memilih jalan yang benar. Dalam perjalanan pulang, Bayu menatap kota Bandung yang berkelip. Beban hinaan yang selama ini ia pikul kini berganti dengan beban tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sebuah rahasia berlapis telah terungkap, namun rahasia lain masih ia simpan. Sesampainya di rumah, ia melihat Clara tertidur pulas, buku desain terbuka di dadanya. Ia duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangan Clara, dan berbisik, "Aku akan ubah semuanya, tapi kamu tidak boleh tahu dulu. Karena aku ingin kamu tetap mencintaiku bukan karena apa yang kupunya, tapi karena siapa aku." Esoknya, Bayu memulai misinya. Ia membuka laptop lamanya, menyelami data-data Wijaya Purba Corp. Ia menemukan sebuah perusahaan konsultan properti bernama Aruna Land, yang meskipun hampir bangkrut, memiliki potensi besar. Tanpa ragu, ia menggelontorkan dana, merombak manajemen, dan menjadikannya kendaraan utama untuk membangun kembali kekuatannya, diam-diam. Ini adalah langkah pertamanya, langkah yang menantang pandangan konvensional tentang bagaimana sebuah imperium harus dibangun, bukan dengan kemewahan yang mencolok, melainkan dengan strategi senyap. Sementara itu, Clara bergulat dengan kegagalannya. Proyek desain hotel butik impiannya terancam bubar karena tidak ada investor yang percaya pada portofolionya. Ia mengeluh pada Bayu, menahan tangis. "Kalau minggu ini tidak ada investor, proyeknya bubar, Mas." Bayu tersenyum lembut, mengusap rambut istrinya. "Kamu pasti bisa. Kadang keberuntungan datang dari tempat yang tidak kita duga." Sebuah kalimat yang penuh ironi, mengingat siapa, keberuntungan, yang sebenarnya. Malam itu, dengan pena di tangan, Bayu menandatangani perjanjian sebagai investor anonim untuk proyek Clara, melalui salah satu anak perusahaan yang ia kendalikan, yaitu Aruna Land. Keputusannya ini bukan tanpa dilema, ia memanipulasi situasi, menyimpan kebenaran dari Clara. Apakah ini cinta yang tulus atau sebuah permainan kuasa yang ia kendalikan? Ia yakin itu untuk kebaikan Clara, untuk melihat istrinya bersinar karena kemampuannya sendiri, bukan karena status suaminya. Keesokan harinya, telepon Clara berdering tanpa henti. Sebuah email mengonfirmasi investasi itu. Mata Clara berkaca-kaca saat ia memeluk Bayu. "Mas, aku berhasil. Mereka mau investasi." Bayu hanya tersenyum, hatinya bercampur aduk antara bangga dan rahasia yang masih tersembunyi. Ini baru permulaan. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari tindakan yang dilakukan dalam diam, dari pengaruh yang tak terlihat. Ia memilih jalan yang kontroversi, menunda pengakuan demi sebuah prinsip yang ia yakini. Kabar keberhasilan Clara menyebar, membuat keluarga Wijaya terkejut. Harun dan Bu Yanti mulai memperhatikan Clara, namun Bayu tetap dianggap remeh. Mereka tidak tahu bahwa investor anonim, Aruna Land yang mendanai Clara adalah Bayu sendiri, sebuah kebenaran yang akan menghantam mereka seperti badai. Situasi berubah drastis ketika sebuah undangan gala makan malam eksklusif dari Wijaya Purba Corp tiba di rumah. Perusahaan properti raksasa yang selama ini misterius karena tidak pernah memperlihatkan pewaris utamanya. Harun tertawa sinis saat membaca nama perusahaan itu. "Ah, ini perusahaan lama yang katanya bangkrut itu, ya? Kok bisa mengundang kita?" Clara merasa ada yang janggal. Ia melihat sorot mata Bayu yang berubah saat membaca undangan itu, seolah ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah foreshadowing dari sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Hari gala makan malam pun tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota dipenuhi tokoh-tokoh penting. Clara dan keluarganya, mengenakan pakaian terbaik, merasa terhormat diundang oleh perusahaan elit. Tepat pukul 8 malam, lampu ballroom diredupkan. Di layar besar, logo Wijaya Purba Corp muncul, diikuti video singkat tentang sejarah perusahaan dan sosok pendirinya, Wirya Wijaya Purba. Clara memandang layar dengan mata membesar. Foto sang pendiri di layar sama persis dengan foto di dompet Bayu. "Selamat malam, hadirin semua. Saya Stefan, sekretaris pribadi mendiang Bapak Wirya Wijaya Purba." Suara Stefan menggema. "Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua penerus keluarga Purba, orang yang selama ini diam tapi telah bekerja keras dari balik layar. Izinkan saya memanggil Bayu W. Purba." Seluruh ruangan terdiam.
Clara menoleh cepat ke arah suaminya yang kini berdiri perlahan dari kursinya. Bayu melangkah ke panggung dengan tenang, mengenakan jas hitam sederhana. Semua mata tertuju padanya. Harun dan Bu Yanti melongo tidak percaya, wajah mereka memerah padam. Sebuah ironi yang pahit, mereka yang selalu meremehkan kini menyaksikan Bayu berdiri di puncak kekuasaan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua malam ini. Saya berdiri di sini bukan untuk pamer, tapi untuk melanjutkan cita-cita kakek saya, membangun Indonesia dengan kejujuran dan integritas. Nama Wijaya Purba bukan sekadar simbol kekayaan, tapi warisan nilai dan kerja keras. Tepuk tangan bergemuruh. Clara masih terdiam, air mata menggenang. Ia merasa ditipu, namun juga bangga. Pria yang ia cintai dan bela mati-matian ternyata adalah pewaris kerajaan bisnis yang luar biasa. Malam itu, janji Bayu untuk mengubah segalanya, tanpa Clara tahu, telah terwujud dengan cara yang paling kontroversi. Setelah acara yang mengejutkan itu, Bayu menghampiri Clara yang berdiri sendirian di balkon hotel. Udara malam menyapu rambut panjang istrinya. "Kamu marah?" tanya Bayu perlahan. Clara menoleh dan menggeleng. "Aku cuma tidak menyangka. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" Bayu menjawab dengan jujur, "Karena aku ingin kamu mencintaiku karena aku yang sebenarnya, bukan karena warisan." Clara memeluk Bayu erat. "Aku tetap akan memilih kamu bahkan kalau kamu cuma tukang ketik di warung kopi. Tapi ternyata kamu lebih dari itu." Mereka tertawa kecil, memeluk satu sama lain di bawah cahaya lampu kota. Namun, di balik tawa itu, ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, apakah kebohongan, meski demi cinta, bisa sepenuhnya dibenarkan? Keesokan harinya, nama Bayu W. Purba mendominasi media bisnis nasional. Ia dijuluki, pewaris diam-diam, yang membangkitkan perusahaan tua menjadi raksasa baru. Namun, Bayu tetap rendah hati. Ia tetap tinggal di rumah kecil bersama Clara, menolak kemewahan yang berlebihan, dan tetap minum kopi di warung, menyapa satpam dengan senyum, dan pulang naik motor metik. Sebuah pernyataan kontroversi terhadap nilai-nilai sosial yang seringkali mendewakan harta. Di rumah keluarga Wijaya, Harun dan Bu Yanti mulai berubah sikap. Mereka bersikap manis dan pura-pura ramah. "Bayu, kalau kamu butuh bantuan untuk proyek baru, Mas siap bantu," kata Harun canggung. Bayu hanya tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi saya sudah punya tim yang bisa diandalkan." Mereka tahu, posisinya telah berbalik. Kekuasaan telah mengubah dinamika keluarga, mengungkap sisi hipokrit dari mereka. Suatu malam, Bayu membuka surat dari Stefan, sebuah wasiat tambahan dari kakeknya, "Gunakan kekuatanmu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi. Dunia tidak butuh orang kuat yang kejam, tapi orang kuat yang bijaksana." Bayu menatap langit malam. Ia tahu jalannya baru dimulai. Ia merombak total Wijaya Purba Corp, menghapus nepotisme dan membentuk tim muda yang transparan. Ini mengejutkan banyak pihak, terutama sepupunya, Raditya, yang diam-diam mencoba menjual aset dan menyabotase proyek Bayu, berharap bisa menjadi direktur utama. Ketika informasi itu sampai ke tangan Bayu, ia tidak marah. Ia mengundang Raditya ke kantornya dan tanpa emosi, menunjukkan bukti-bukti. "Saya bisa bawa ini ke polisi, Radit, tapi saya tidak akan lakukan itu. Saya cuma mau kamu keluar. Dan jangan pernah pakai nama keluarga kita untuk hal kotor seperti ini lagi." Raditya terdiam, malu, dan menandatangani surat pengunduran diri. Bayu tidak mencari balas dendam, tetapi menegakkan keadilan dan integritas, sesuai wasiat kakeknya. Media menjulukinya, direktur bayangan yang terang benderang. Ia tetap menyempatkan waktu untuk keluarga, sering mengadakan makan malam sederhana, bahkan mengundang anak-anak panti asuhan. Kekayaan tanpa makna hanyalah angka, yang penting adalah dampak. Suatu hari, Bayu menjadi pembicara utama di Konferensi Nasional Pengusaha Muda. "Jangan pernah takut jadi kecil," katanya. "Dari situlah kamu belajar jadi besar tanpa kehilangan rasa hormat terhadap yang kecil." Tepuk tangan bergemuruh. Clara menatap suaminya dengan bangga. Dari balik keramaian, Stefan tersenyum, dalam hati berkata, "Tuan Anda pasti bangga. Pewaris sejati Anda telah tumbuh, bukan sebagai raja, tapi sebagai pemimpin." Malam itu,
di rumah kecil mereka, Bayu dan Clara duduk berdua, tidak membicarakan bisnis, hanya tertawa kecil, mengenang masa lalu. Karena mereka tahu, masa lalu itu bukan beban, melainkan batu loncatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi, bahkan dalam menghadapi kenyataan kontroversi tentang kekayaan dan kekuasaan. Di akhir kisah ini, kita melihat Bayu berdiri tegak, bukan sebagai raja yang sombong, melainkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. Ia berhasil membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan yang terlihat, melainkan oleh integritas dan ketulusan hati. Ia tidak membalas dendam, melainkan menggunakan kekuasaannya untuk memberi dan membangun, sebuah keputusan yang jauh lebih mulia daripada sekadar pamer.